Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini sesuai requestan dari kalian, yaitu tentang membahas merpati jantan yang bagus buat diternak teman-teman. Nah, jadi ini kemarin saya dapat sebuah komentar ya, yang suruh saya bahas merpati jantan yang bagus buat diternak. Nah, ini saya contohkan di sini teman-teman. Ini saya pakai merpati warna gambir ya. Sebenarnya saya ada yang lebih bagus lagi teman-teman, tetapi lagi angrem ya, warna tritis selap, tapi ya itu lagi angrem, jadi nggak mau saya ganggu. Ini saya pakai contohnya yang gambir aja teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Gimana sih ciri-ciri merpati jantan yang bagus buat diternak? Yang pertama teman-teman, kita langsung ke videonya ya. Yang pertama kita pilih dari bentukan badan dulu teman-teman ya. Badan ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena merpati jantan itu sangat berpengaruh ke bentuk badan, bentuk bodinya ya. Nah, yang pertama kita pilih yaitu bentuk badan yang jantung teman-teman. Jantung itu seperti jantung pisang tuh ya. Jadi kecil lalu di sininya besar teman-teman. Nah, itu merpati yang ideal, merpati yang bagus buat diternak rata-rata seperti itu. Tetapi kalau teman-teman mau yang bodinya buntek atau yang pendek buntek itu nggak masalah ya, karena selera masing-masing teman-teman dan kelebihannya pun masing-masing. Tetapi kalau untuk umumnya yang bagus yaitu yang jantung teman-teman, jantung pisang ya. Nah, lalu setelah dari body teman-teman, biasanya kita akan lihat dari warna ya teman-teman. Warna itu bebas kalian mau pilih apa, tetapi kalau saya pribadi, kalau untuk yang bagus-bagus diternak kualitasnya yaitu ya warna-warna sewarna teman-teman ya. Maksudnya gimana? Maksudnya yaitu satu warna, contohnya merpati gambir, merpati megan, merpati tritis, atau hitam teman-teman ya, ataupun kelabu itu kan bagus. Kalau yang model-model bloro ataupun pelontang itu yang memang kualitas bagus itu agak jarang teman-teman. Bukan berarti nggak ada, tetapi kebanyakan lebih mengarah ke yang warna-warna seperti ini teman-teman. Warna-warna satu warna ya, ataupun dua warna seperti tritis ataupun megan itu. Kalau yang lebih dari tiga warna biasanya agak susah kita nyarinya. Apalagi di pasar itu kita harus lebih jeli teman-teman. Nah, lalu untuk selanjutnya setelah warna kita tentukan, itu menurut kalian seleranya gimana, bebas ya. Itu kita pilih teman-teman dari bentukan kepala ya. Nah, sebentar saya fokuskan. Kepala kita usahakan jangan terlalu kepalanya jangan terlalu jenong banget dan jangan terlalu lancip teman-teman. Nah, jadi kepalanya yang ideal. Ini masih agak terlalu jenong teman-teman, tapi ya masih ukuran sedang lah. Lalu dari paruh teman-teman ya, paruh itu kita perhatikan paruhnya kalau bisa yang agak pendek dan tipis teman-teman. Nah, itu biasanya merpati-merpati ideal buat buat main kolong, buat main tinggian itu bagus teman-teman, yang paruhnya itu pendek dan agak yang tipis teman-teman. Kalau ini agak lumayan tebel ya, jadi masih kurang oke ya yang ini. Yang oke itu yang angrem teman-teman, tapi ini lagi angrem ya. Oke, lalu dari paruh kita lanjut ke hidung teman-teman. Bagian hidung ini kita pilih yang lubang hidungnya sini itu sempit ya, jangan yang mekar ya, jangan yang lubang hidungnya itu terlalu besar. Nah, nanti itu akan menstabilkan saat merpati mengambil nafas di udara ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kita pilih dari mata teman-teman. Mata itu bukan warna matanya ya. Warna mata itu bebas teman-teman, sesuai selera kalian ya. Mau mata Jawa, mata jagung, ataupun mata yang putih kristal, ataupun itu mata mawar, itu bebas. Kalau saya sendiri lebih suka itu sebenarnya mata Jawa teman-teman. Bukan karena apa, karena tetapi lebih garang. Nah, ini mata ini kita pilih yang ini, yang bersih teman-teman. Bersih itu lingkaran pupilnya itu nggak bocor keluar ya. Jadi matanya itu kanan kiri itu, nah ini bening seperti ini teman-teman. Jadi nanti banyak ininya, kelebihannya. Jadi banyak orang suka teman-teman. Nanti harga jualnya pun biasanya lebih perfect ya, lebih bagus, karena merpatinya pun sedikit kekurangan seperti itu.
Lalu untuk kehalusan bulu ya teman-teman, kita pilih yang bulunya halus. Nah ini agak kurang halus karena apa? Karena ini baru mau mabung teman-teman ya. Nih, baru pada rontok dan keluar bulu jarum. Nah tuh, baru pada rontok keluar bulu jarum ya. Nah itu kita pilih buluan itu yang halus dan rapi teman-teman, yang nyutra ya. Lalu dari lar teman-teman. Nah lar ini kita pilih yang rapat ya. Ujungnya pun jangan terlalu runcing dan jangan terlalu bulat. Nah, kalau terlalu runcing nanti merpatinya buat tinggian agak susah ya. Tapi kalau terlalu bulat nanti buat main kolong itu biasanya kurang maksimal teman-teman. Merpatinya terbangnya ngajak tinggi terus. Nah, kalau bisa yang seperti ini teman-teman. Jadi lar-larnya itu lar ideal. Yang penting rapat ya. Dan lidinya sini teman-teman kalau bisa yang keras ya. Nah, lalu masih di bagian lar. Bagian lar ini kita pilih yang ujungnya sini teman-teman, yang kekerasannya, kelenturannya itu sedang ya, jangan terlalu keras banget dan jangan terlalu lentur. Karena kalau terlalu keras nanti merpatinya biasanya untuk tinggian agak sedikit susah. Tapi kalau terlalu lentur nanti sprintnya biasanya agak kurang teman-teman. Itu ya bukan penentu utama tetapi dalam rangkaian seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita pilih yang ekor teman-teman. Ekornya ini nyatu ya, nyatu seperti ini. Jangan yang mekar ya. Itu yang lebih ideal. Walaupun kalau yang mekar tapi kalau ngarah ke bawah itu biasanya bagus teman-teman kalau buat tinggian. Nah, oke, kita lanjut lagi setelah dari bulu, lar dan ini ekor. Kita pilih dari tulangan teman-teman. Kenapa? Tulangan ini sangat berpengaruh sekali terhadap daya tahan tubuh merpati dan pokoknya kalau untuk sprint lob ataupun pas loss itu nanti lebih tahan teman-teman, tubuhnya itu nggak gampang cedera lah seperti itu. Kita pilih tulangan bagian sayap sini yang tebel teman-teman. Nah sini tebel ya. Lalu bagian dada sini kita pilih tulangannya yang gede. Nah lalu dari capit teman-teman, capit udang ya seperti ini, capit udang di sini kita pilih yang keras. Kenapa kok keras bang? Karena merpati yang capit udangnya di sini ya teman-teman. Nah di sini keras itu menandakan bahwa tulangan kedepannya itu pasti kokoh teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman sulit membedakan yang tulangannya kasar ataupun yang tulangan lembek tulangan tipis, itu teman-teman bisa cek di bagian sapit udang ya. Sapit udangnya sini kalau keras biasanya tulangan kedepannya ini bagus teman-teman. Jadi kita pilih yang keras ya. Kalaupun yang agak lembek gimana bang? Nggak apa-apa teman-teman. Tapi yang penting rapat ya. Kalau agak keras, agak lebar nggak apa-apa. Nah ini contohnya keras teman-teman. Ini keras banget ya. Tapi agak lebar. Segini masuk. Jadi lumayan lebar lah. Ini. Dan untuk ini teman-teman, untuk estetik ya dan biar cepet lakunya, itu kita pilih merpati itu yang warnanya itu tembus teman-teman. Contohnya ini merpatinya bagian paruh sama kuku sini serasi ya, nggak ada yang belang hitam. Nah jadi warna paruhnya pink ataupun putih, bagian kukunya sama. Kita lumayan hindari yang belang-belang teman-teman. Ibaratnya contohnya sini paruhnya hitam, kukunya warna putih. Itu sebenarnya nggak ngaruh di mana-mana teman-teman, tetapi banyak konsumen itu yang agak sering nggak jadi beli gara-gara cuma beda warna. Jadi kita antisipasi di situ ya. Nah lalu untuk selanjutnya kita pilih ini teman-teman. Pilih yang sebentar, saya pegang dulu. Tadi bagian sayapnya sini agak melengkung ke bagian sayap ya teman-teman. Bagian tulangan sayap sini agak melengkung ke bawah teman-teman. Kuwung istilahnya seperti ini. Jangan yang jebebleh seperti ini teman-teman. Karena ada ya merpati yang pas di megarin ini, larnya ini merpatinya agak enggak ini. Bagian tulangannya sini itu enggak melengkung teman-teman. Kita cari yang sedikit melengkung ya, itu lebih perfect teman-teman, lebih bagus ya. Walaupun yang lurus pun ada yang bagus juga seperti itu. Lalu dari tulangan kaki ya, kaki kita pilih yang ini, yang kering teman-teman.
Bukan berarti yang basah jelek ya, tetapi kita lebih cari yang perfectnya ya, perfectnya yang lebih sempurna, nanti menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Itu kita cari yang kakinya sini kering teman-teman, yang agak nyisik ya, itu biasanya kering, merpatinya terbangnya tinggi teman-teman. Jadi enggak ragu lagi kalau merpati yang kering-kering itu bulunya kering nyutra ya, dan kakinya kering itu biasanya lebih gampang dilatih tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu kita pastikan teman-teman ya, kalau milih merpati kita cek tulangan-tulangan bagian manapun itu jangan sampai ada yang sidra teman-teman. Kalau bisa ya, kalau mau buat main, tapi kalau mau buat indukan ya kalau sidra nggak masalah teman-teman. Ibaratnya bagian sini sampai tudangnya patah pun nggak masalah ya kalau mau buat buat pejantan. Tapi kalau mau buat dimainin sebentar-sebentar ya kita pilih yang normal teman-teman. Cidra itu berarti merpati itu kalau bagian bawah-bawah sini berarti merpati itu biasanya lost door teman-teman, atau sprintnya kenceng ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal kecil yang belum saya sampaikan, tetapi nanti waktunya terlalu lama ya. Dan diingat, kalau mau ternak merpati jangan cuma fokus ke jantan, tetapi ke betina harus diperhatikan. Percuma jantan bagus tetapi kalau betina jelek ya. Jadi kita harus seimbangkan jantan bagus, betina kalau bisa lebih bagus teman-teman, karena betina itu ibaratnya pabriknya buat keturunan ya. Jadi kita harus pilih betina yang memang benar-benar bagus, seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.